coba apakah di Classroom udah masukin materi DNS server belum ya? Oh, baru materi 4 ya. Oh, ada si Ren gitu. Ren, kemana? Langsung Kemana? ke materi 5 ya. Materi 5. Materi 5 tentang LAM. Oke. Nah, kalau yang LAM ya, Linux Apache MySQL PHP itu udah ada videonya. Jadi kalian bisa ngikutin modul atau sambil nonton videonya ya. Oke, udah ada siapa aja nih? Bagas ya. Kita mulai aja. Abdi ada, Abdi? Gas, Pak. Bagas ada, Bagas? Hadir, Pak. Oke. Untuk DNS server ya, kemarin kita sudah belajar mengenai SSH sama SSTP sama Samba ya. Nah, sekarang kita bahas juga tentang DNS server. Apa sih DNS server? Kita sering mengenal nih, DNS itu adalah domain name system, di mana ini adalah untuk mekanisme penamaan pada sebuah website ya. Nah, kita tahu kalau kita sebuah website, contoh saya misalkan detik.com ya, ini adalah layanan sebuah website yang diberikan oleh sebuah server, web server, yaitu server dari detik.com gitu. Nah, sebenarnya komputer kita untuk menghubungi server detik.com ini itu bukan menggunakan domain, tetapi menggunakan IP address ya, menggunakan IP address, karena kan komputer satu sama lain terhubung menggunakan IP address begitu. Tetapi karena IP address itu sulit untuk diingat, lebih gampang sebuah kata daripada sebuah number ya. Contoh sederhananya gini, ketika kita ingin menghubungi teman atau menghubungi seseorang, kita jarang banget mengetikkan nomor telepon, tapi kita lebih banyak search di kotak di kontak ya, nama dari teman kita, daripada kita memasukkan nomor secara manual. Nah, DNS ini cara kerjanya mirip dengan kontak nomor telepon gitu ya, dimana dia bertugas untuk menerjemahkan sebuah kata menjadi sebuah IP address
dan menerjemahkan kembali dari IP address ke dalam sebuah kata gitu. Selain mempermudah manusia untuk mengingat sebuah alamat server, DNS juga ini digunakan untuk branding ya. Branding dari isi si server tersebut atau si web tersebut. Contoh, kita misalkan buka yamaha.co.id, nggak mungkin kan jualan tempe, tahu ya, berarti dia menjual produk-produk dari Yamaha gitu. Ya. Nah, sekarang kita detik.com, apa sih detik.com? Ternyata brandingnya itu berita. Oh, berarti kita sekarang mengenal nih, baca nggak di detik.com, pasti orang lain tuh akan berpikir ya udah berarti berita online. Ya, jadi penamaan sebuah domain juga selain mempermudah manusia untuk mengingat sebuah alamat server, juga untuk mempermudah branding dari isi si website tersebut. Nah, mengenal struktur domain. Nah, domain seperti ini ya. Ya, tanpa kita ketahui sebenarnya ketika kita mengetikkan sebuah website itu depannya itu ada protokolnya ya, ada HTTPS, ada HTTP. Ya. Contoh sederhana kayak tadi saya ketikkan detik.com ya. Ya. Di sini sebenarnya kalau kita copy nih, tuh kalau kita lihat ya, dia ada HTTPS-nya tuh. Saya cari zoom-nya dulu deh. Zoom it. Mana zoom it? Lupa tuh. Zoom. Wah, aplikasinya lupa nyimpen ya. Nah, ini nih. Open file location. Nah, kalau kita lihat di sini tuh itu ada HTTPS-nya ya. Jadi kadang disembunyikan ya untuk alamat HTTPS ini. Ada juga yang HTTP tapi udah jarang banget secara publik menggunakan HTTP. Apa bedanya HTTP sama HTTPS? Kalau HTTP protokol HTTP biasa dia pakai protokol port 80 ya. Kalau HTTPS dia protokol secure, di mana alamat tersebut sudah didaftarkan dalam bentuk sertifikat, di mana alamat tersebut sudah terpercaya gitu ya, dapat dipercaya. Dan biasanya pengalamatan dan data-data yang ditransfer pun sudah menggunakan enkripsi. Gitu. Pak, ada Pak yang pakai HTTP tapi di sininya gemboknya silang Pak. Oh, berarti itu dia HTTPS udah terenkripsi tetapi tidak terdaftar secara legal di dunia internet gitu. Nah, itu juga kalau kita yang bikin sendiri sih kepercayaannya kan oleh kita, tapi kalau misalkan bikinan orang lain itu harus waspada juga gitu ya. Karena kan kalau kita beli sertifikat HTTP ini harus sewa ya, lumayan juga. Nah, di sini ada subdomain yang www ini ya, itu disebut subdomain. Jadi subdomain itu nggak cuma www, bisa juga dengan bentuk lain. Contoh di sini saya detiknet. Nah, kalau kita lihat subdomainnya dia inet. Biasanya www itu menandakan bahwa itu adalah website utama, sedangkan subdomain dengan nama lain itu bagian dari website tersebut.
contoh di sini detiknet. Oh, berarti ini dengan detik.com berbeda websitenya sebenarnya, tetapi masih bagian dari detik.com. Secara data ini berbeda ya, dia adanya di detiknet kayak gitu. Terus ini adalah nama domain, ini adalah top level domain ya. Top level domain itu ada .co.id, ada .net, .com ya. Kalau .co.id dia kalau belakangnya ID ya, dia memperlihatkan negara ya. Kalau ada .us ya, dan lain-lain sesuai negara lah. Kalau .com biasanya untuk perusahaan secara global, .co.id untuk perusahaan yang ada di Indonesia, SCHE.id berarti dia sekolah yang ada di Indonesia ya, seperti itu lah. Terus apa itu DNS server? Ya, DNS server adalah sebuah komputer yang bertugas memberikan layanan untuk mencocokkan alamat URL DNS dengan IP address, atau secara sederhananya DNS server ini bertugas untuk merubah IP address menjadi DNS dan DNS menjadi IP address. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan ya, si klien itu dia akan menerima layanan server itu dengan terkoneksi dengan IP address, bukan sama DNS server. Tetapi Pak, kita mengetikkannya DNS Pak. Nah, itu tugas dari si DNS server. Ketika kita mengetikkan sebuah DNS, maka si klien ini akan menghubungi DNS server, akan bertanya, ada nggak domain ini? Kalau ada, saya minta IP-nya, gitu ya. Kalau ada, dia akan memberikan IP-nya, maka si klien ini akan terhubung langsung ke server dari web yang kita akan akses melalui IP tersebut. Pak, apakah DNS server itu di seluruh dunia cuma satu? Tidak, banyak banget. Oleh sebab itu, setiap DNS server yang terhubung di publik, dia akan terkoneksi secara teratur. Misalkan saya terkoneksi dengan DNS Bisnet, ya, maka kita akan bertanya ke DNS Bisnet, apakah ada detik.com? Maka si detik.com ini, kalau di database DNS belum ada, maka DNS ini akan menanyakan kembali ke server DNS yang lebih besar, ya, jangkauannya. Nah, kalau ada, dia akan menyimpan data tersebut di DNS lokal dia. Kalau sering digunakan, maka akan disimpan seterusnya. Kalau jangka panjang DNS tersebut tidak digunakan, maka akan dihapus di DNS si bisnetnya, di DNS ISP-nya, gitu ya. Di DNS server itu banyak banget. Nah, yang kita praktekkan itu hanya sebatas secara lokal, di mana DNS server ini hanya bisa diakses secara lokal. Kita akan membuat DNS server hanya untuk kebutuhan lokal saja. Nah, baca secara teori aja di sini ya, silakan. Nah, untuk praktikum DNS kita butuh yang namanya service bin D9. Nah, nanti kalian boleh ikuti langkah-langkah inilah ya. Di DNS itu ada dua file, ada file receive dan file forward. Nah, ini salah ketik kayaknya, harusnya file forward satu. Ya. File reverse dan file forward ya. Jadi file-file ini berfungsi untuk merubah IP address menjadi DNS dan merubah DNS menjadi IP address, gitu ya. Oke, langsung praktek saja. Ini di modul udah ada. Langkah pertama ya, kalian boleh nanti perhatikan dulu, boleh. Kalau waktunya cukup, kalian boleh praktek sambil nanti nanya ke saya ya. Kalau misalkan waktunya tidak cukup, kalian cukup perhatikan saja ke depan, ke saya, ke sini. Kita akan coba praktek. Yang pertama, kita rubah dulu IP address dari si DNS menjadi IP address statik ya. Network network interface. Oke, kita rubah ininya menjadi auto. Terus kenapa harus statik? Karena sebuah server diwajibkan statik ya, karena ketika ada perubahan-perubahan IP, maka kalau IP tersebut berubah, maka service yang lain pun akan ikut berubah. Jadi disarankan untuk statik. Kecuali saya Bapak biasanya juga ribet, kalau perubahan ya rubah aja ya, itu boleh ya, tapi agar nggak ribet, kalau saya biasanya statik. Ini kebetulan saya pakai
IP 137 ya, karena lagi ngopi data dari laptop 192.168.137.100 deh. Grafik 24 gateway 168.137.1. koreksi enter, tc init.d, networking restart, IPA oke, nano slash etc resolve. Oke, saya tambahkan apa 888 atau XYLZ. Kita ping ke 88 koneknya nih, udah connect detik.com. Nah ini udah connect ya. Nah sekarang langsung aja kita install si Binde 9 nya. apt install Binde 9. Kok sambil install, sambil ada yang mau ditanyakan boleh ya, potong aja omongan saya. Masih ada nggak suara saya? Ada Pak? Ada ya, jelas ya? Saya lagi backup data laptop, data PC ke laptop. Kemana sih unit tadi? Hah? Ya, nah ini udah beres untuk DNS-nya. Yang pertama kita akan buat ya file database-nya dulu ya, file database-nya dulu. Saya akan menggunakan domain pecom.net ya. Yang pertama kita akan file forward-nya dulu nih, mkp forward dulu. Yang kedua reverse forward itu untuk merubah domain menjadi IP address ya. Nah kita akan sebenarnya Debian ini sudah menyediakan template untuk kita ubah menjadi database. Kita bisa lihat ls/etc binde / nah, kalau kita lihat di sini, nah di sini ada db127 sama db.local ya. Ini adalah template untuk membuat database ya, untuk db.local yang untuk forward ya, db.127 untuk yang reverse. Kita akan buat yang db.local dulu, berarti kita copy ya, copy dari etc binde db.local. Kemana nih di copy-nya ya? Sebenarnya boleh di copy kemana saja, tetapi satu hal yang harus kalian perhatikan, agar kita tidak mengkopikan atau menulis ulang fetnya, fet alamat dari database-nya, kita simpan di
fat yang sudah dibaca secara default oleh bit 9, di mana fat tersebut adanya di var catch bin d ya, ada di var catch bin d. Kita ketik sekarang db.tecom.net. Nah, ini penamaannya bebas ya, Pak. Saya mau namanya mau apa aja boleh, Pak? Boleh. Yang penting dalam penamaannya itu minimal harus terkait dengan domain. Kenapa harus seperti itu? Agar nanti ketika kalian mengedit database tidak tertukar antara domain A dan domain B gitu. Tapi kalau kamu memang punya ingatan yang kuat, kalau tidak terkait pun yang penting satu sama lainnya bisa kamu ingat, ya itu nggak jadi masalah. Nah, yang ini udah saya copy, sekalian aja ya kita copy yang reverse-nya, cp etc bin d db.127 var catch bin d db.192. Nah, ini juga kenapa saya pakai 192, karena IP yang saya gunakan kan 192.168.137.sekian. Pak, boleh nggak pakai nomor yang lain? Boleh, sekali lagi boleh, yang penting kamu tahu itu untuk mana gitu ya. Kita lihat apakah sudah secopy ls etc bin d maaf tadi etc dong di var catch bin. Nah, ini udah ada tuh, udah ada tecom 1192 ya, udah ada ya. Nah, sekarang kita edit yang tecom.net dulu ya. Nano slash var catch bin db.tecom.net. Nah, tampilannya seperti ini. Langkah selanjutnya yang localhost itu dirubah dengan nama domain kita. Domainnya kan kita akan coba tecom.net, berarti localhost yang ini, yang localhost ganti menjadi tecom.net. Kamu boleh dihapus satu-satu terus dirubah ya, tapi jangan sampai spasi, titik dan lain-lainnya juga hilang. Ada yang cara yang lebih gampang nih, catat ya, takut lupa kamu. Ada di modul sebenarnya. Kamu bisa menggunakan kombinasi kode khusus, yaitu Ctrl W, Ctrl W, Ctrl W ditambah Ctrl R, ketikkan localhost, enter, ganti dengan tecom.net ya, ini domainnya tuh, ganti dengan tecom.net ya, terus enter, terus ubah semua, tekan huruf A. Nah, ini akan berubah semua tuh. Oke ya, sekali lagi dicatat, Ctrl W, Ctrl R, diketikkan localhost, enter, ketik tecom.net, enter huruf A, tekan huruf A, dia akan berubah semua. Kalau di Word mah kayak refresh lah ya, gitu. Nah, ini dirubah IP-nya ya. Lihat dari modul ya, lihat modul nih. Yang 127 ini ganti IP-nya jadi 192, IP kalian ya, IP kalian ya. Kalau saya 100, ini kita masukkan domainnya, subdomainnya. Ini pakai tab aja nih. Berikan juga IP-nya lagi. 100. Oke, Ctrl X Y enter. Kalau sudah seperti ini, Ctrl X Y enter ya, Ctrl X Y enter. Gitu. Nah, sekarang kita akan rubah yang reverse-nya, merubah ke IP address menjadi domain. Nano slash etc slash var catch bin db.127 192 maaf ya, seperti ini ya. Terus enter, terus Ctrl W R, localhostnya diketik, localhost benar, enter, terus ganti menjadi tecom.net, jangan lupa tecom.net, enter,
A semua. Oke, udah berubah. Nah, untuk yang ini kamu silahkan ketik 2 blok dari belakang, yaitu 100.137 kalau saya kan IP saya nih. Kan IP saya yang B itu di tukang. bentar ya. Jelasin Suara saya jelas nggak atau putus-putus? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Ini soalnya komputer saya agak lemot ya, rada hang. Soalnya lagi ngopiin file besar, 200 giga kalau nggak salah. Akan notepad lagi responding. Coba. Nah, kan IP saya 192.168.137.100 nih. Ya. Jadi yang kita pakai cuman 2 blok ini, tapi ditulis dari belakang. Berarti apa? Berarti penulisannya 137.100. dari belakang, berarti 100.137. Ya, kita kembali lagi ke kelebihannya. Nah, ini kita hapus dulu aja, berarti 137.100. Maaf, 100.137. Ya, seperti itu. Jangan lupa simpan ya, kalau sudah simpan, mengoreksi enter. Terus kita ketik nano/etc binde. Sekarang kita akan buat zone ya. Nah, kita akan buat zone seperti ini, menghubungkan antara database yang tadi dengan binde 9-nya ya. Kita akan buat zone-nya di name.conf bin binde name.conf seperti ini, tulis paling bawah, ketik zone, domainnya apa, techcom.net, oke, berawal, tipe master, titik koma. Nah, titik koma jangan kelewat ya, pokoknya coba diperhatikan aja, jangan ada yang berbeda dengan. Nah, ini dbtechcom.net, pastikan penamaannya sama ya dengan pemberian nama di file db yang tadi. Yang kedua, kita buat zone. Nah, kita juga dibalik nih, tadi kan 100.137, ini juga dibalik nih, 168.192, dibaliknya dari mana nih? Dari baris kedua. Jadi di baris kedua ini dibalik. Nah, arahnya ke situ ya. Berarti 168.192. Kalau di Poltek, kalau lagi UAS ya, berarti dibaliknya seperti apa? Sesuaikan dengan IP address yang ada di Poltek ya. Kalau 172.116 berarti 16.172. Jadi harus paham dari situnya juga, jangan sampai lupa. Terus in addr.arva tipe master, koma file db.192 ya. Ini kalau di modul kan 1.100 ya. Nah, kalau di praktek saya kan saya kasih nama 192. Nah, harus ingat jangan sampai berbeda. Bukan berarti di modulnya salah, bukan ya. Mungkin waktu saya bikin modul nama file database-nya 1.100 ya. Tapi pas praktek sekarang ini kan filenya db.192 seperti itu. Oke, kita simpan ya, kita perhatikan dulu. Zone techcom.net, tipe master, titik komo, file db.techcom, oke, zone
08 seperti ini ada alpha, oke. Tipe master ada titik komanya, file db115. Oke. Control X ya. Kita lihat ya penamaan dari database-nya, isi lupa. Var catch bin. Ini db.tecom.net sama ya, sama nggak ada? Mana sih Indra teh? Ya Pak. Sama nggak nih? Sama Pak. Sama ya. Nah itu ya, jangan sampai berbeda. Selanjutnya restart ya, restart service dari si Debian-nya dengan cara sistem CTA restart bindes 9 service. Nah ini kalau modul sebelumnya sih pakai etc init D, tapi nggak tahu kenapa ya, karena mungkin hal ini itu setiap tahun berkembang gitu ya. Kalau modul tahun kemarin dia pakai etc init D, bindes 9 service mau, tapi sekarang harus pakai yang sistem CTL. Sistem CTL ikutin aja lah. Restart bindes 9.service. Sistem CTL restart bindes 9 service. Oke ya. Nah, kita coba sekarang kita tambahkan ya, di resolve itu tambahkan name server karena si DNS ini ya, si DNS server ini ada di Debian ini. Kita coba apakah DNS kita bisa melayani atau tidak. Kita coba yang ini, di resolve ini ya, kita tambahkan paling atas IP dari server kita 37.100. Oke, kita coba dulu kayak gini ya, apakah nyangkut atau enggak. Kita coba ns lookup tecom www.tecom.net. Nah ini nyangkut tuh ya, udah ada tampilannya. Kalau kita lihat ns lookup www.tecom.net ini akan muncul seperti ini. Kalau udah muncul seperti ini, berarti server kita sudah memberikan pernyataan bahwa Tecom itu IP-nya ini loh gitu. Ya, berarti udah benar nih. Kita coba juga yang ns lookup 192.168.137.100. Nah ini juga udah keluar penamaannya. Kalau kita ns lookup itu untuk apa sih Pak? Untuk melihat domain tersebut terkoneksi dengan IP apa gitu, untuk melihat IP-nya apa gitu ya. ns lookup www.tecom.net keluar IP-nya, oh berarti ini berhasil. Kalau dia gagal, ada tampilannya nggak seperti ini, tampilannya server not on atau apapun itulah ya. Contoh saya rubah nih, Tecom M2. Tuh, server cannot find www.tecom.net ya. Nah, kalau gagal seperti ini. Yang IP juga sama, IP-nya saya 200. Nah, server cannot find ya. Gitu. Berhasil deh bikin server DNS-nya. Nah, kalau di modul dia kalau kita tidak bisa menggunakan ns lookup, pasti ketik ns lookup misalkan perintah tidak diketahui gitu ya. ns lookup, kok ns lookup nggak bisa dipakai, berarti kita harus install dulu ns lookup-nya. Dia kita install DNS utils. Tetapi kalau misalkan ketika sebelum DNS util itu diketik ns lookup berhasil seperti saya barusan, pasti ketik ns lookup berhasil nih, berarti yang ini langkah ini nggak perlu dipakai ya, yang install DNS utils-nya kayak gitu. Oke, ada pertanyaan? Kita coba koneksiin ke Windows ya. Kita rubah dulu IP-nya. Aduh, PC saya kok jadi lemot.
kita akan sandingkan DNS yang kita buat dengan DNS dari sumber internet. Kalau ini boleh sumber internet ya, boleh 888, boleh apa aja lah. Tapi konek ke internet. Oke, kita coba. Kalau yang salah satunya adalah DNS server yang saya buat. Ini dia. Oke, kita coba sekarang. Ini koneknya ke server saya. Kita coba NS Lab dari techcom.com, techcom.net. Kalau kayak gini, coba saya www.techcom.net. Nah ini kalau kayak gini kita pancing dulu ya, kita matikan dulu ya ini biar dia baca. Jadi dia loncat ya dari DNS yang kita buat ke DNS yang tadi kita ubah dulu saja. Kita kasih DNS satu aja ke DNS keduanya. Kita lihat apa berubah. Oh ternyata di sini berubah ya. DNS dulu. Cek suara masuk Pak. Masuk Pak. Masuk ya. Kenapa bisa sebuah saya? Ini kalau ini adalah server gateway. Coba lah. Nah, udah baca tuh. Kalau udah baca kayak ini tinggal tambahkan lagi. Kalau udah baca kayak ini tinggal tambahkan lagi di sistemnya ya. Satu. Nah, udah baca. Oh, kayaknya dari adanya 137.100 ada baca ya. Kita coba ping ke techcom.net. Nah, ini jalan tuh. Tapi jalannya ke IP yang salah. Berarti memang ada sistem DNS dari internet saya yang memaksa harus ke DNS-nya gitu ya. Coba kayak gini aja lah. Untuk percobaan dulu aja. Saya nggak pakai DNS dari internet aja. Ini masih harus disable. Bentar dulu sebentar ya.
ininya. Kira-kira kapan pertemuan berdua? Kapan? Semoga saja Bapak aja, Pak. Oke lah, kabarnya ya. Minimal hari Sabtu kita pertemuan kalau nanti saya itu kurang enak badan. Balik ke Zoom meeting ada dari ini kan? Enggak tuh. Jadi nanti hari Sabtu pasti kita pertemuan. Kalaupun bisa nanti sebelum hari Sabtu ada pertemuan untuk pembahasan malam. Oke, kalau ada pertanyaan cukup saja karena saya juga ada kelas lain. Siapa? Oke,